Halo nakama, kembali lagi bersama saya Mr. Joy dalam React Ing Bahas Dunia Anime. Kali ini saya akan merangkum alur cerita One Piece Alabasta, lanjutan dari video kemarin yang merangkum Arc is Blue. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai ketika kelompok topi jerami berhasil memasuki Grand Line, dan secara kebetulan mereka harus menyelamatkan seorang putri kerajaan, Nefertari Vivi, dan menyelamatkan kerajaan tersebut dari cengkraman organisasi kriminal yang mendambakan sebuah negara ideal yang bernama Baroque Works. Berlangsung tepat setelah para kru memasuki Grand Line, mereka masuk ke mulut ikan paus raksasa bernama Labun. Disinilah mereka mengetahui tentang dahsyatnya Grand Line, dan mereka juga bertemu anggota Baroque Works, yaitu Miss Wednesday dan Mr. Seven, yang ingin membunuh Labun untuk dijadikan makanan penduduk kota Whiskey Peak. Dan dalam arc ini juga, kru Mugiwara bertemu dengan ex-kru bajak laut Roger, yaitu Dr. Crocus, yang menjaga Labun setelah sekian lama. Setelah Labun berhasil diselamatkan, kru Mugiwara mengantarkan Miss Wednesday dan Mr. Seven ke Whiskey Peak setelah mereka mendapatkan log post. Log post Grand Line itu berbeda, bahkan Nami juga tidak tahu log post Grand Line. Mereka dapat log post itu dari Crocus ya, diberikan oleh Crocus. Dan akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Para kru memasuki kota pertama di Grand Line, Whiskey Peak. Di sini mereka disambut oleh para warga dan diajak berpesta. Ternyata para penduduk kota adalah pemburu hadiah yang menginginkan kepala Luffy semata. Zoro menyadarinya dan kemudian terlibat langsung pertempuran melawan semua pemburu hadiah yang ternyata anggota Baroque Works itu. Ternyata salah satu anggota Baroque Works, yaitu Miss Wednesday, adalah putri mahkota yang menyusup ke tubuh organisasi Baroque Works sebagai mata-mata kerajaan Alabasta bernama Nefertari Vivi bersama Igaram, salah satu pengawal pribadinya. Di saat itulah kelompok topi jerami terlibat dengan badan kriminal Baroque Works secara langsung dan menyelamatkan Vivi. Setelah memutuskan menyelamatkan Vivi dan Alabasta, akhirnya Luffy melanjutkan perjalanan ke Alabasta dan meninggalkan Whiskey Peak. Di Whiskey Peak ini juga kita lihat pertarungan antara Zoro dan Luffy yang salah paham ya, Luffy itu terlalu bodoh banget. Makanya mereka berdua bertarung dan diselesaikan dipisah oleh Nami. Dan mereka pun meninggalkan Whiskey Peak. Mengikuti arah Logos, kelompok topi jerami menuju Pulau Little Garden, pulau di Grand Line yang masih tertinggal di zaman purba. Di sini mereka bertemu raksasa dari Elbaf yang sedang bertarung, Dory dan Brogy. Tetapi di balik itu, Mr. Tree dan Miss Golden Week, juga pasangan Mr. Five dan Miss Valentine dari Baroque Works, merencanakan untuk membunuh kedua raksasa tersebut. Pertarungan pun terjadi dengan kelicikan Mr. Tree yang memberikan bom kepada Brogy sehingga membuat Brogy kalah dalam pertempuran. Tidak bisa tinggal diam, amarah Luffy pun tersulut dan akhirnya kru Mugiwara bentrok dengan Mr. Tree dan Miss Golden Week. Sempat terdesak ketika Zoro, Nami, dan Vivi terperangkap oleh jurus lilin Mr. Tree, sehingga Luffy harus menghadapi Mr. Tree dan Miss Golden Week sendirian, dibantu dengan Usopp ya. Tetapi namanya juga MC, pastinya menang dong. Dan di sini juga Usopp berhadapan dengan Mr. Five dan Miss Valentine. Pertempuran dimenangkan oleh kru Mugiwara dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Alabasta. Yang bertanya di mana Sanji? Sanji di sini melakukan penyelidikan dan bertemu dengan siapa tuh? Unlucky ya, Unlucky itu mata-mata dari Alabasta. Dan Sanji pun kontekan dengan Crocodile langsung saat itu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mendapatkan log post dari Mr. Tree. Sorry, maksudnya log post itu dari Unlucky ya. Unlucky itu mata-mata dari langsung dari Crocodile, mata-mata Baroque Works yang mengirimkan log post kepada Mr. Tree tapi dicegat oleh Sanji. Kemudian mereka pun melanjutkan langsung ke Alabasta setelah mendapatkan log post langsung ke Alabasta. Setelah mengalahkan Mr. Tree dan mendapatkan log post ke Alabasta, secara tiba-tiba Nami jatuh sakit. Keadaan semakin gawat dengan munculnya bajak laut bernama Wapol. Setelah meninggalkan Wapol, mereka sepakat membawa Nami ke suatu pulau untuk menemukan dokter, dan yang dituju adalah Pulau Drum. Di sini mereka harus mengantar Nami ke satu-satunya dokter di puncak gunung, yaitu Dr. Kureha. Sementara Wapol dan pasukannya diketahui adalah raja dari Drum Kingdom. Mereka kemudian melawan Wapol dengan bantuan Tony Chopper, rusa peliharaan Dr. Kureha yang memakan buah Hito Nomi dan membuat Luffy tertarik untuk merekrutnya. Setelah lama berpikir, akhirnya Chopper ikut bergabung dengan kru Mugiwara dan menjadikannya sebagai dokter kapal.
Dalam cerita Kerajaan Drum ini, wah kita bisa lihat ya, perjuangan Luffy membawa Nami ke puncak gunung itu sangatlah perjuangannya sangatlah dramatis, sangat mantap lah, seorang kapten yang patut menjadi panutan sekali. Setelah Nami sembuh dan mendapatkan dokter kapal dan anggota kru baru yaitu Tony Chopper, bajak laut topi jerami akhirnya tiba di tanah Alabasta, di mana mereka membantu Vivi demi menjaga kerajaannya dari ancaman Baroque Works yang ingin menggulingkan kerajaan. Luffy sempat bertemu dengan Ace di awal cerita yang sedang mengejar Marshal Dietrich atau Kurohige. Perjalanan pun mereka lanjutkan menempuh padang pasir yang luas. Dalam art ini banyak momen lucu yang terjadi. Kalau kalian nonton animenya sih pasti ngakak lihat art Alabasta. Dan dalam art ini juga Luffy kembali berurusan dengan Smoker dan Tashigi. Walaupun di akhir cerita mereka bekerja sama mengalahkan Crocodile lah. Tashigi aja sih yang bekerja sama, Smoker mah ngopi-ngopi aja dia. Yaitu seperti angkatan laut yang males. Singkat cerita, sesampainya di pusat kota, ada bentrokan antara prajurit kerajaan dan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Koza. Koza itu teman masa kecilnya Vivi. Alasan mereka memberontak ialah karena akal licik krokodil yang sudah mengadu domba antara pihak kerajaan dan rakyat Alabasta. Karena salah satu anggota Baroque Works, yaitu Mr. Chu Bonkurei, bisa meniru wajah siapapun yang ia sentuh, bahkan wajah raja sekalipun, dan badannya juga sama. Dia pernah menyontoh Nami dan buka baju ya. Hal inilah yang membuat rencana krokodil berjalan mulus dengan memfitnah Raja Cobra memakai dance powder sehingga hujan tidak bisa turun di seluruh Alabasta. Dance powder itu salah satu bubuk yang bisa bubuk pemanggil hujan, tapi akibatnya itu hujan yang seharusnya turun di mana gitu dia tidak turun gara-gara dipanggil dengan dance powder. Dan bentrokan terus terjadi. Kru Mugiwara menghadapi para agen tertinggi Baroque Works, dan Luffy pun berhadapan dengan Mr. Zero yaitu Crocodile yang ditemani oleh Miss All Sunday aka Nico Robin. Untuk kedua kalinya, pertama Luffy sudah berhadapan dengan Crocodile dan Luffy kalah. Dan terus ditolongin oleh itu siapa tuh yang jadi Raja Wali itu ya, pasukan Alabasta. Dalam pertarungan ini kita diperlihatkan salah satu poneglyph yang ada di Alabasta. Poneglyph tersebut berisikan informasi mengenai ancient weapon Pluton yang ada di Alabasta. Hal itu juga menjadi alasan mengapa Crocodile ingin mengambil alih Alabasta. Singkat cerita, pertarungan antara Luffy dan Crocodile pun mencapai akhir dan dimenangkan oleh Luffy. Ketika Crocodile sudah kalah, Luffy merasakan sakit dari efek racun yang diberikan Crocodile. Di sabinya tuh Luffy kesabit, Crocodile terus kena racun ya. Luffy merasakan sakit dari efek racun tersebut, dan Nico Robin memberikan penawar racun tersebut kepada Luffy. Setelah berhasil mengalahkan pimpinan Baroque Works, Crocodile, yang juga salah satu Shichibukai, Luffy dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan dan harus berpisah dengan Vivi. Kemudian Nico Robin, ahli arkeologi dan tangan kanan Crocodile, bergabung dengannya dengan alasan Luffy berutang nyawa kepadanya karena menolong Robin. Dalam ars Alabasta ini menurut saya ars ini adalah dimulainya sekian banyak misteri di One Piece ya. Pertama keluarnya istilah poneglyph, terus istilah senjata kuno, terus sejarah dunia yang disembunyikan, terus Nico Robin ya salah satu penduduk Ohara yang selamat. Pokoknya ars Alabasta ini adalah menurut saya portal pembuka misteri-misteri di dunia One Piece. Setelah Alabasta, perjalanan Luffy dan kawan-kawan berlanjut. Selanjutnya adalah Skypiea. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan full bahas mengenai Skypiea. Skypiea juga menarik, masih lucu One Piece. Anime One Piece tuh di Alabasta dari awal sampai Skypiea tuh lucu-lucu banget. Komedinya lucu banget. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Adios.